Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, supaya apa? Supaya pusing-pusingnya hari ini kita berkah dan berpahala. Lumayan kan kalau pusing dapat pahala, minimal masuk surga, ya kan? Kalau udah pusing. Nah, sip. Dah, hari ini kita mulai ke Kak Amar. Silakan Kak Amar. Mana kameranya? Tadi sabar. Stop share. Terus. Ya, silakan Kak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dengan kakak ya, Kak Amar. Kita akan belajar kimia. Udah ngerjain PH kan ya? Kita akan bahas PH 1 dulu untuk pertama dari kerjaan kan. Jadi kita akan bahas satu-satu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, kita langsung aja ditanya gitu ya. Di modelnya per poin nanti soal 1 kakak bahas, terus kalau misalkan kurang jelas kita langsung tanya, terus kemudian kalau nggak ada pertanyaan akan lanjut 2 dan seterusnya. Nanti kalau misalkan masih ada waktu kita akan bahas soal TO 7 ya. Oke, langsung aja ya. Silakan dilihat soalnya. Kita mulai dari nomor 1. Oke, soal nomor 1. Di soal nomor 1 di sini katanya diketahui, perhatikan konfigurasi unsur berikut. Nah, di situ ada unsur PQRS. Oke, di sini ada konfigurasinya masing-masing untuk P, Q, dan R dan S. Untuk si P, kemudian Q Ne3S2, R Ne 3S2 3P1, dan S Ne 3S2 3P2. Nah, yang menjadi pertanyaan di soalnya adalah pernyataan yang benar mengenai hubungan sistem periodik unsur. Nah, mana yang benar? Maka untuk soal nomor 1 ini, gitu ya, kita harus tahu dulu nih, si unsur PQRS ini mereka ada di golongan berapa dan periode berapa. Kita tentukan dulu golongannya. Masih ingat ya, nentuin golongan. Nentuin golongan, kita lihat elektron valensinya atau elektron di kulit terluar. Untuk MT, elektron terakhirnya 1, berarti dia golongannya golongan 1A. Kemudian Q, elektron valensinya di 2, gitu ya, 3S2, berarti golongan 2A. Kemudian R, elektron valensinya, ini 2 sama 1, ya, dari 3S2 dan 3P1, berarti dia golongan 3A. Dan untuk S, elektron valensinya dari 3S2 dan 3P2, berarti golongannya adalah golongan 4A. Ya. Golongan 4A. Oke, untuk periodenya, periode dilihat dari kulit paling luar. Kulit paling luarnya P3, Q3, R juga 3, S juga 3. Oh, berarti semuanya ini berada pada periode yang sama, ya, periode 3. Nah, sekarang kita lihat sifat sistem periodiknya kayak gimana gitu. Masih ingat nggak? Oke, untuk sifatnya dari bawah ke atas, kiri ke kanan, ya, ini dalam satu periode yang sama dan ini dalam satu golongan yang sama. Dari bawah ke atas, kiri ke kanan, yang pertama jari-jari R. Jari-jari bawah ke atas, kiri kanan, ini akan semakin kecil, ya, semakin kecil. Maka kalau kita urutkan di PQRS, siapa yang jari-jarinya paling kecil? Ya. P golongan 1, berarti di sini ada P, kemudian sebelahnya Q, R, S. Karena semakin ke kanan semakin kecil, berarti S yang paling kecil, gitu ya. Berarti P lebih besar daripada Q, lebih besar daripada R, lebih besar daripada S.
Itu untuk yang jari-jarinya. Nah, terus kemudian apa lagi? Ada energi ionisasi. Energi ionisasi semakin ke kanan, ya, dia semakin besar. Tapi hati-hati untuk energi ionisasi, di sini ada penyimpangan. Penyimpangannya di mana? Di golongan 2A, ya, dia lebih besar daripada golongan 3A. Terus kemudian golongan 5A lebih besar daripada golongan 6A. Nah, maka kalau kita urutkan, ini dari mulai golongan 1, 2, 3, 4, maka yang paling besar, ya, paling besar yang paling kanan, berarti si S. Ya, urutannya berarti P ini akan lebih kecil daripada Q, ya. Q golongan dia lebih besar daripada R. Ya. Atau kalau gini ya, R lebih kecil daripada S. Kalau mau diurutin yang enak sih ini ya. Jadi P lebih kecil daripada R lebih kecil daripada Q lebih kecil daripada S. Nah, ini kita biar enak. Ya, ini urutan energi ionisasinya. Nah, kemudian berikutnya ada afinitas elektron. Afinitas elektron semakin ke kanan semakin besar. Penyimpangannya golongan 2A, 5A, dan 8A ini sangat kecil. Berarti kalau kita urutkan, karena di sini ada yang golongan 2, si Q ini yang paling kecil. Ya, berarti P lebih kecil daripada R, lebih kecil daripada S, lebih kecil daripada Q. Ya, si Q-nya paling kecil. Kemudian berikutnya ada keelektronegatifan. Ini ya, kata saya. Ini buat lagi dalam satu periode. Keelektronegatifan, ya, semakin besar, kecuali yang di golongan 8A. 8A ini dia tidak memiliki nilai keelektronegatifan. Berarti urutannya si P lebih kecil daripada T, lebih kecil daripada R, lebih kecil daripada S. Kemudian sifat logam, untuk sifat logamnya dari bawah ke atas, kiri ke kanan, ini akan semakin kecil. Ya. Artinya semakin ke kanan dia semakin non logam. Berarti urutannya bagaimana? Si P, ya, sifat logamnya P lebih besar daripada Q lebih besar daripada R lebih besar daripada S. Nah, tinggal kita lihat di pilihannya, opsi jawabannya, mana yang benar. Untuk yang A, keelektronegatifan P kurang dari R, kurang dari Q, kurang dari S. Salah ya, harusnya P R kurang P kurang dari, harusnya P kurang dari R kurang dari S kurang dari Q. Berarti yang B salah. Yang C energi ionisasinya di situ ada P kurang dari Q, kurang dari R, kurang dari S. Energi ionisasi harusnya P kurang dari R, kurang dari Q, kurang dari S. Jadi salah. Yang D jari-jari P Q R S, P lebih kecil daripada, nah, sini lebih besar ya. P lebih besar dari Q lebih besar dari R lebih besar dari S. Jadi yang D juga salah. Kalau dari Q lebih kecil dari P. Nah, jadi S lebih kecil dari R lebih kecil dari Q, dan Q lebih kecil dari P. Jadi benar ya. Jadi jawabannya untuk yang nomor 1 kita peroleh E. Oke, kalau ada yang mau ditanya silakan. Oke, kalau ada yang kurang jelas. Pak, permisi. Mau screenshot saat mangga.
Nggak ada. Nggak ada yang mau ditanya? Berarti jelas ya untuk yang nomor 1 ya. Nomor 1 jawabannya yang E. Oke, berarti kita lanjut ke soal nomor 2. Ini ya. Oke, soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di situ ada reaksi ya. Ada 2 reaksi, diketahui nilai delta H-nya. Senyawa iodin triklorida ICl3 dibuat dengan mereaksikan iodin dengan klorin sebagai berikut. Nah, di situ ada reaksi I2 ditambah Cl2 menjadi 2 ICl, delta H-nya plus 14 kJ. Kemudian ada ICl ditambah Cl2 menjadi ICl3, delta H-nya minus 88 kJ. Yang jadi pertanyaannya, nilai perubahan entalpi pembentukan delta HF ICl3. Oke, kita tulis reaksinya dulu. Reaksi yang pertama, I2 ditambah Cl2 menjadi 2 ICl dengan nilai delta H-nya plus 14 kJ. Kemudian reaksi yang kedua, ICl ditambah Cl2 menjadi ICl3, nilai delta H-nya minus 88 kJ. Kemudian yang ditanya adalah berapa nilai delta HF untuk ICl3. Nah, pertama kita harus buat reaksinya dulu, ICl3 gitu ya. Delta HF ICl3 itu reaksinya kayak gimana? Masih ingat ya pengertian delta HF? Delta HF berarti perubahan entalpi yang menyertai pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya, ya, sebanyak 1 mol. Nah, berarti kita buatkan dulu nih, karena delta HF-nya adalah delta HF ICl3, berarti produknya ini harus ICl3. Ya, produknya harus ICl3. Nah, berapa jumlahnya? Harus 1 mol. 1 mol ini kita kembangkan atau wakilkan dengan koefisiennya 1. Kemudian reaktannya siapa? Reaktannya adalah unsur-unsurnya. Unsurnya ada apa aja? Di sini ada I dan ada Cl. Berarti reaktannya adalah I2 dan Cl2 ya. Nah, sekarang setelah buat reaksinya, pastiin reaksi harus setara. Kita setarakan dulu. I-nya ada 1, di sini I-nya masih ada 2, berarti ini kita kalikan setengah. Ya. Kemudian Cl-nya 3, sini Cl-nya 2, maka di sini kita kalikan 3/2. Oke, reaksinya sudah ada, sekarang kita cari delta H-nya. Nah, bagaimana cara menghitung nilai delta H-nya? Menghitung nilai delta H, kita sesuaikan reaksi yang diketahui delta H-nya, ya, kita rubah sedemikian rupa sehingga ketika 2 reaksi ini dijumlahkan, maka menghasilkan reaksi yang ditanya. Nah, gimana caranya? Ya, biar gampang, untuk merubah 2 reaksi di atas ini, kita sesuaikan dengan reaksi yang bawahnya. Kita cari satu-satu aja per poin. Misalkan I2, kita cari I2-nya. I2 ada di reaksi yang keberapa? Nah, kita lihat reaksi di atas I2, oh ada di reaksi yang pertama. Nah, oke, kemudian kita samakan posisi dan koefisien. Untuk I2 yang ditanya, posisinya ada di sebelah kiri tanda panah sebagai reaktan, koefisiennya setengah. Kemudian yang diketahui gitu ya, yang diketahui nilai delta H-nya, I2-nya dia ada di kiri, posisinya reaktan sama, tapi koefisiennya 1. Nah, koefisiennya ini kita samakan dulu gitu ya. Berarti yang atas ini kita rubah biar jadi setengah. Maka reaksi yang pertama ini kita kalikan setengah. Oke, sekarang lanjut lagi ya. I2 sudah, kemudian geser ada Cl2. Kita cari Cl2-nya. Cl2 ada di 2 reaksi.
Di reaksi satu ada, di reaksi yang kedua ada. Nah, kalau ada di dua reaksi kayak gini gimana? Abaikan, ya. Jadi kalau ketemu ada di dua reaksi kayak gini, mending lewati aja, nggak usah dipakai, gitu ya. Biarkan dia menyesuaikan diri, gitu ya. Jadi kita cari yang lain aja. Oke, misalkan kita ke ICl3. Cari ICl3-nya. ICl3 ada di reaksi yang kedua. Oke, samakan lagi posisi dan koefisiennya. Posisinya kanan, koefisien 1. Yang diketahui di kanan, koefisien 1. Oh, sama ya. Sama-sama di kanan, sama-sama koefisien 1. Berarti yang reaksi kedua ini tetap. Artinya nggak usah diapa-apain. Nggak usah dirubah tanda, nggak usah dikali, nggak usah dibagi. Ya. Oke. Nah, setelah reaksi 1 ketahuan gitu ya, oh dikali setengah reaksi 1 nih. Kemudian reaksi yang kedua tetap. Maka tinggal dijumlahin aja bentuknya ya. Reaksi 1 14 kita kalikan setengah, tetap positif ya. Ini plus 14 kita kalikan setengah untuk delta H1. Kemudian delta H yang kedua, ya reaksi yang kedua ini tetap minus 88. Jumlahin 14 kali setengah, berarti di sini kita dapatnya plus 7. Minus 88, oh berarti kita peroleh sini nilainya minus 80. Oke, berarti jawabannya min 81 ya. Jawabannya yang D. Saya dapat jawaban. Oke, silakan kalau ada yang kurang jelas untuk soal nomor 2, silakan ditanyakan. Kak, tadi nentuin RX3-nya gimana? R apa? Nentuin reaksi yang ketiga. Reaksi bacanya. Nentuin reaksi yang ketiga, tadi dari sini ya. Soal mintanya delta HF. Mintanya delta HF. Tadi yang namanya delta HF itu delta H yang menyertai pembentukan senyawa. Dia delta HF ya. Delta HF ini, delta H yang menyertai pembentukan senyawa dari unsur. Jadi reaksinya unsur menjadi senyawa, di mana di sini karena fokusnya adalah F ini pembentukan. Ya berarti kita lihatnya produknya si senyawanya. Nah si senyawanya harus 1 koefisiennya, karena ini mewakili 1 mol. Jadi ini harus 1. Nah di soal mintanya kan delta HF untuk ICl3, berarti di reaksinya ICl3 ini harus sebagai produk dan koefisiennya harus 1 ya. Jadi tadi ya satunya dari 1 mol. Terus kemudian reaktannya siapa? Reaktannya harus unsur. Unsurnya adalah unsur yang membentuk si senyawaannya. Nah, karena senyawaan kita terdiri dari I dan Cl, ya, ICl3 ada I-nya, ada Cl-nya. Berarti reaktannya harus unsur si I dan harus unsurnya Cl. Gitu. Berarti unsurnya I itu I2, unsurnya Cl, Cl2. Nah, berikutnya tinggal setarain reaksi. I-nya 1, ini I-nya 2. Oh, berarti kita kali setengah. Cl-nya 3, ini Cl-nya 2. Oh, berarti kita kali 3/2. Gitu. Itu reaksi yang ketiga. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Kak, tadi, oh udah deh. Oke, Kak, paham. Oke, paham ya? Masih ada yang mau ditanyakan? Ada? Beres nomor 2 ya? Aman? Oke. Kalau nggak ada, berarti lanjut ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Sebanyak 3 mol gas. Harus dulu. Soal nomor 3. Oke, sebanyak 3 mol gas SO3 dalam ruang 5 liter dipanaskan sehingga terbentuk gas SO2 dan gas O2. Ada reaksinya di situ.
2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2. Setelah 20 detik, dalam ruang tersebut terdapat 0,5 mol gas O2. Laju reaksi rata-rata penguraian gas SO3 adalah, kita buatkan reaksinya dulu. 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2. Yang ditanya, laju penguraian SO3. Oke, bisa dikerjakan dengan dua cara. Ya, bisa kita buatkan MDS-nya dulu, atau bisa juga kita cari laju O2-nya dulu. Gitu. Oke, kita pakai MDS dulu ya. Menyesuaikan soal, karena soalnya di situ biasanya sih soal begini mintanya MDS, tapi sebenarnya nggak pakai MDS juga bisa. Oke, di sini volumenya 5 liter. Kita buatkan mula-mula bereaksi. Mula-mulanya 2SO3. SO3-nya tadi ada sebanyak 3 mol. Terus kemudian katanya setelah waktu berlangsung selama 20 detik, diperoleh gas O2 sebanyak 0,5 mol. Yang ditanya, berapa laju untuk SO3? Nah, yang namanya laju SO3 ya, atau namanya laju ini dihitungnya dari berapa perubahan konsentrasi. Kalau di sini laju SO3 berarti perubahan konsentrasi si SO3 dibanding dengan atau dibagi dengan berapa waktu yang dibutuhkannya. Sini kita pakainya deltanya, ya, perubahannya berapa? Perubahannya itu yang mana? Perubahannya ini adalah yang bereaksinya. Jadi kalau kita definisikan dengan cara yang lain, maka laju ini adalah jumlah konsentrasi yang bereaksi dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Berarti kita harus nyari di sini berapa? Ya, yang bereaksinya berapa? Oke. Kita mulai dari sini. Ada O2 0,5 mol, karena dia sebagai produk berarti awalnya tidak ada. Jadi ini kita tinggal naikkan ke bereaksi 0,5 mol. Kemudian untuk mencari berapa yang bereaksi di SO3, kita bandingkan koefisiennya. Koefisien antara si SO3 dan O2. Ini SO3 koefisiennya 2, kemudian O2 koefisiennya 1, ya, dibandingkan dengan molnya O2. Jadi kita peroleh di sini yang bereaksi sebanyak 1 mol. Oke, ya. Oke, kita dapat nih molnya. Yang kita dapat di sini baru mol. Sedangkan kalau mau nyari laju, yang kita gunakan adalah konsentrasi, ya, molaritas. Jadi cari molaritasnya. Molaritas ini dirumuskannya. Molaritas mol per volume. Jadi mol ini kita bagi dengan volume. Oke, kita masukkan angkanya. Yang bereaksi sebanyak 1 mol, ya, 1 mol dibagi dengan volumenya biar kita dapat molaritasnya. Volumenya 5 liter. Terus kemudian dibagi dengan waktunya 20 second. Oke. 1/5 dibagi 20, berarti 5 ke bawah sekitar 100 berarti 1 kali 10⁴ minus 2 molar per second. Oke, kita dapat jawabannya. Oke, ada yang mau ditanya? Silakan. Nomor 3 jawabannya yang B, ya. Gampang ini soal laju reaksinya. Yang ditanya, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Aman? Aman ya? Oh, udah paham semua berarti ini ya? Oke. Oke, ada ya. Kita lanjut nomor 4. Soal nomor 4. Soal nomor 4
molekul ICl3 mempunyai 5 domain pasangan di sekitar atom pusat, gitu ya, dengan 2 domain berupa pasangan elektron bebas. Oke, yang diminta adalah geometri molekul ICl3. Kita punya ICl3, katanya dia punya 5 domain elektron, di mana di 5 domain ini pasangan elektron bebasnya, gitu ya, ini sebanyak 2. Berarti sisanya ini sebagai pasangan elektron ikatan, ya. Karena ini domainnya 5, udah kepake 2, oh berarti ikatan ada 3. Oke, ini minta geometrinya. Bentuk molekulnya apa untuk ICl3? PEB-nya 2, PEI-nya 3. Kalau kalian sudah pernah ngapalin yang tabel di modul itu yang kelas 10, ya, yang tabelnya banyak itu, nah di situ ada sebenarnya. Dan kayaknya sih kalau buat siswa ini dihafalin aja, itu tabel ya, walaupun banyak. Oke, untuk ICl3 5 domain, kita bisa buat seperti ini. 5 domain bentuk dasarnya itu adalah di piramida. Satu ke atas, satu ke bawah, kemudian 3 ini ada di sekitarnya. Oke, ini bentuk untuk 5 domain, ya. Nah, ini gambar yang ini di piramida. Kebayang piramidanya? Ini dibayangin secara 3 dimensi, ya. Jadi satu ke atas, satu ke bawah, kemudian 3-nya di sekitarnya, gitu. Oke, nah. Bentuk ini kalau misalnya 5-5-nya adalah PI. Jadi kalau ikatannya 5, PB-nya 0, bentuknya kayak gini di piramida. Ini di piramida. Segitiga. Nah, ini kalau semuanya ikatan. Ya, semuanya PI. PI-nya ada 5. Nah, tapi untuk ICl3 ada PB-nya juga. Ada PEB-nya 2. Oh, berarti dari bentuk utama ini, ya, kita hilangkan 2 garis. Kita hilangkan 2 garisnya. Garis mana yang kita hilangkan? Yang kita hilangkan itu yang ada dari sekitarnya. Jadi dari yang muter ini. Jadi ini kita ambil. Akan kita ambil sini, sama satunya kita ambil sini. Nah, ini PEB ya. Ini PEB-nya. Nah, tinggal sisanya. Nah, ini bentuknya apa nih? Kalau nggak jelas, kita putar 90 derajat. Berarti bentuknya jadi ini ya. Oke, ini huruf T. Huruf T. Jadi yang dilihat ini aja. Nah, yang kita lihat ini. Jadi kalau di teori geometri molekul, teori Pasteur gitu ya, PSPR, yang dilihat sebagai bentuk molekul itu yang PEI, ikatan. Sedangkan untuk PEB ini dialihkan gitu. Jadi ada walaupun ada ini, nah ini nggak dianggap nih sebagai bentuk molekul. Jadi yang dilihat cuma T-nya aja. Gitu. Nah, untuk sisanya di situ masih ada, kalau dilihat di pilihannya, yang pertama ada planar segitiga planar. Segitiga planar itu bentuknya gimana? Ya segitiga, gitu ya, datar. Ini. Nah, ini planar segitiga. Kalau yang ini untuk yang PEI-nya sama dengan 3, PEB-nya sama dengan 0. Jadi ada PEI 3, tapi nggak ada PEB. Ini planar segitiga. Terus kemudian yang B bentuk T itu jawabannya ya. Yang B jawabannya. Kemudian yang C piramida segi 4. Piramida segi 4 itu berarti 5. Ya, 5 segi 4. 5 segi 4 gimana namanya? Ya. Nah, ada ini. Bentuknya ini PEI-nya 5, PEB-nya 1.
Terus kemudian yang D, piramida segitiga. Kalau untuk yang piramida segitiga, piramida segitiga berarti ini. Sini ada PEI-nya 3, PEB-nya 1, kemudian yang terakhir bentuk V. Kalau bentuk V, gimana ya? Sini. Bentuk V, V-nya kita balik. Ini ada PEB, ada ini bukan dari ini. PEB. Di sini ada PEI-nya 2, PEB-nya juga 2. Oke, itu nomor 4. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Jawabannya tidak. Ada yang mau ditanya? Boleh. Oh, kalau cara nentuin sudutnya gimana? Nentuin sudutnya. Kalau sudut dihafalin ya. Itu nggak ada cara khususnya ada. Karena itu udah dihitung gitu ya, udah dihitung. Nggak ada cara khususnya. Mungkin kalau yang kayak gini gampang gitu. Misalnya yang planar segitiga, ya kan? Karena dia planar berarti datar-datar aja gitu. Ini modelnya kayak gini. Kalau planar, ini planar segitiga, modelnya kayak gini. Jadi dia segitiga, ya. Jadi datar aja nih. Berarti kan total sudutnya 360. Masing-masing ya tinggal dibagi 3 aja, berarti 60 gitu ya. Kalau yang kayak gini gampang. Tapi kalau misalnya yang lain, misalnya, yang bersudut, misalkan yang bersudut, ini kalau beda senyawa, walaupun bentuknya sama, sudutnya bisa beda, gitu. Jadi nggak bisa di ini ya, nggak bisa dihitung gitu ya, nggak bisa dihitung. Artinya nggak sederhana, ngitungnya nggak sederhana gitu. Tergantung nanti di sini siapa yang terikat, nanti bisa beda. Misalkan antara H2O dengan H2S itu bisa beda sudutnya. Terus di sini juga bisa beda gitu. Gitu. Itu sudut. Kalau sudut nggak ada cara khususnya, mending hafal. Oke, ada lagi? Nggak ada? Nggak ada. Udah jelas. Udah jelas belum? Ada. Jelas ya. Intinya sih kalau bentuk molekul paling gampang apa, Din? Anggarannya itu, Kak. Hafalin ya. Oke, nomor 4. Hafalin aja untuk bentuk molekulnya. Oke, lanjut ya. Kita ke soal nomor 5, terakhir. Oh iya, lupa forget. Lupa. Jadi mau udah pada tes sekali. Thank you. Oke, soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 yang diminta di situ adalah etanol dioksidasi menggunakan KMNO4. Kita punya etanol C2H5OH dioksidasi menggunakan KMNO4. Hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Oke, etanol. Pertama kita tentukan dulu nih, etanol ini termasuk ke dalam golongan alkohol apa? Alkohol primer, sekunder, atau tersier. Secara teorinya kan gini ya, kalau alkohol dioksidasi, ya untuk alkohol, kalau dia alkoholnya alkohol primer, ketika dioksidasi, dia akan berubah menjadi aldehid. Kemudian kalau aldehid ini dioksidasi lebih lanjut, dia akan membentuk asam karboksilat. Kemudian kalau alkohol yang dioksidasi adalah alkohol sekunder, maka kita akan memperoleh keton. Ya, mentok di keton. Keton tidak bisa lagi dioksidasi.
Kemudian kalau alkoholnya alkohol tersier, ini kita oksidasi, dia tidak teroksidasi. Nah, maka untuk si etanol C2H5OH ini kita tentukan dulu dia alkoholnya primer, sekunder, atau tersier. C2H5OH strukturnya gimana? CH2, CH3, CH2OH. Oke, masuknya di mana nih? Kita lihat OH. OH-nya itu terikat pada C apa? C primer, sekunder, atau tersier. OH terikat pada C yang ini, CH2. Ya, kita lihat si C yang ini itu mengikat satu C yang lain. Karena mengikat satu C berarti dia C-nya C primer. Karena C primer yang mengikat OH-nya, maka dia si etanol ini masuk ke dalam alkohol primer. Ya. Di yang alkoholnya alkohol primer. Nah, sekarang alkohol primer katanya dia dioksidasi. Oksidasinya pakai KMNO4. Yang namanya KMNO4 ini oksidatornya sangat kuat. Nah, kalau sangat kuat, walaupun misalkan di sini tadi alkohol si primer ini ketika dioksidasi jadi aldehid dulu, dari aldehid baru jadi asam karboksilat. Tapi kalau kita pakainya KMNO4, gitu ya, ini oksidator yang sangat kuat, maka kita tidak akan memperoleh aldehid, tapi bablas sampai asam karboksilat. Ya. Jadi dari alkohol primer langsung berubah menjadi asam karboksilatnya, tidak berhenti di aldehid. Jadi dari sini CH3CH2OH produknya kita akan langsung memperoleh CH3COOH, ya, ini sebagai gugus asamnya. Oke, berarti namanya apa nih? C-nya ada 2, berarti asam etanol. Etanol. Oke, jadi untuk yang nomor 5, jawabannya asam etanol itu yang C ya, kalau nggak salah. Asam ya, yang C ya. Oke, ada yang mau ditanya? Silakan. Untuk nomor 5, ini tentang reaksi organik. Ada pertanyaan? Ada. Nggak ada? Gampang ya? Oke, kalau tidak ada, beres berarti ya, TH ya. Nggak ada yang perlu dibahas lagi. Semuanya jelas berarti kan? Nah, kalau nggak ada, berarti tinggal bahas teori. Kita masih ada waktu sampai jam. Kak, kalau pakai asam lemah berarti bisa jadi aldehid dong. Kalau pakai Asam lemah bisa jadi aldehid dong. asam lemah atau oksidator lemah. Ini kan KMNO4 oksidator yang kuat ya. Oksidator yang kuat. Kalau pakai oksidator yang lemah, misalkan kita rubah oksidatornya bukan KMNO4, tapi kita ganti di si KMNO4 ini kita ganti nih pakai K2CR2O7. Dijawab nih Kak, oksidator lemah. Oksidator lemah ya. Oke, misalkan ini kita ganti nih pakai K2CR2O7. Ini oksidatornya kuat sebenarnya, tapi tidak sekuat KMNO4. Ya, dia nggak sekuat KMNO4. Nah, karena nggak sekuat KMNO4, ketika kita mengoksidasi alkohol primer, tetap berhenti di aldehid. Ya, aldehid dulu gitu. Jadi yang langsung bablas ke asam karboksilat itu kalau pakai KMNO4. Tapi kalau misalnya pakai yang lain selain itu kita bisa hentikan di aldehid. Ya. Tapi bisa juga ini kita paksakan langsung ke asam karboksilat. Gitu. Bedanya di situ ya. Jadi kalau pakai lebih lemah, kita bisa hentikan di aldehid, bisa juga dibablasin sampai asam karboksilat. Tapi kalau pakai KMNO4, ini nggak bisa berhenti di aldehid, harus langsung nyampe asam karboksilat atau pasti langsung ke asam karboksilat gitu ya sebagai produknya. Gitu. Ibaratnya
Kalau KM-4 ini keretanya udah yang ekspres gitu ya, yang eksekutif nggak bisa berhenti gitu, suruh berhenti di stasiun apa yang kecil gitu kan, nah itu nggak bisa. Jadi ini harus bablas, kalau KM4 langsung bablas. Tapi kalau kita pakai yang lebih lemah, kita bisa atur sehingga dia bisa berhenti produknya sampai aldehid aja. Berarti yang bablas ke ya KM4 aja. Yang KM4 itu yang paling sering kita temukan. Dan secara praktek pun kalau mau dibablasin ke asam karboksilat, kita lebih suka pakainya KM4 karena lebih mudah ditangani. Kak, cari oksidatornya gimana? Oksidasinya gimana? Cara oksidasinya gimana? Cari dari alkohol ke aldehid asam karbonat. Cari oksidasinya, cara oksidasinya, rubah aja bungkusnya. Alkohol itu kan bungkusnya OH, aldehid itu bungkusnya COH, berarti rubah aja OH-nya gantiin COH. Ini kita harus ya. Jadi kalau reaksi organik itu, kalau dia nanyanya oksidasi, sebenarnya sih simpel aja. Kita balik ke konsep dasarnya, reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu adalah reaksi penambahan O. Nah, berarti tugas kita tambahin aja O-nya. CH2OH. Ini ya. Kita buatkan ini strukturnya. Nah, ini halnya kita ke sini datanya. Kemudian ini kita oksidasi. Kalau dioksidasi, tadi kalau katakanlah pakai kromat gitu ya, oksidatornya pakai kromat, jadinya aldehid. Nah, kalau jadi aldehid berarti tinggal rubah ininya aja. Jadi ketika kita mau oksidasi, tadi kan secara konsep yang namanya oksidasi adalah reaksi penambahan O. Nah, kalau di organik, ketika suatu unsur itu dia memiliki ikatan rangkap, ini ya, C dengan O, rangkap dua seperti ini, maka ini seolah-olah, tapi nggak beneran ya, hanya seolah-olah aja, atau sebanding dengan si C ini mengikat dua O yang sama. C ini seolah-olah dia mengikat dua O. Nah, untuk alkohol, C mengikat O ini sebanyak satu O-nya. Ya. Dioksidasi, berarti tambahin O-nya, tambahin satu. Nambahinnya gimana? Jadi rangkap. Jadi CH3C ini yang awalnya tunggal, kita rubah jadi rangkap. Nah, karena O itu tangannya cuma 2 dan ini kita buat rangkap udah 2, maka si H ini kita buang. Nah, si C ini tangannya 4. 1, 2, 3 kurang H-nya 1, sini 4 ya. Berarti kita buang H-nya 1. Nah, ini aldehidnya. Nah, kalau dari sini karena masih ada H-nya, maka ini masih bisa dioksidasi. Jadi syaratnya dia bisa dioksidasi atau enggak, lihat ada H-nya atau enggak di C-nya. Kalau masih ada H, berarti bisa dioksidasi. Ini masih ada H nih. Oh, berarti bisa dioksidasi lagi. Dia udah mengikat 2 O. Berarti kalau mau dioksidasi, tambahin O-nya lagi. Jadi 3. Berarti jadinya CH3C ini rangkap O dan 2. Tambahin 1 O-nya. Sekarang jadi ada 3. O tangannya 2, baru 1. Satunya kasih ke H. Jadi asam karboksilat. Ya. Nah, ini oksidasinya. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Atau ini kurang jelas? Kalau kurang jelas, boleh ditanya lagi. Sudah? Jelas Kak, udah. Jelas? Oke. Oke, ini TH ya. Masih ada yang mau ditanya untuk TH dari 1 sampai 5 secara keseluruhan? Kalau tidak ada,
Kita lanjut ke soal TO. Nggak ada? Nggak ada. TO ya? TO ya? Oke, untuk soal TO, kalau ada request bahas soal nomor berapa, silakan di chat aja di situ nomor berapa maunya. Kalau nggak ada, berarti suka-suka kakak bahas yang mana ya. Oke, soal TO. Udah pada TO kan ya? Udah pada TO. Harusnya sih gampang. Nah, levelnya belum terlalu susah. Nanti yang agak susahnya nanti di TO berikutnya. 43 Kak. Nomor 43. Dulu. 43. Kok nggak muncul sih di sini? 43. Udah share screen. Oh, ada share screen, tapi kok di itunya nggak ada ya? Jadi yang TH1 kimia doang. Nggak bisa, Mas, tolong. Udah ada, tapi dia nggak muncul. Mungkinnya TH1-nya doang. 43 pH larutan setelah dititrasi dengan 20 ml larutan HCl. Nih, Apa yang harus kita lakukan? Ini buka ini. Ini. Mungkin bukannya masih di Google. Kan bukannya langsung muncul. Sininya ini ya. Iya, biasanya. Muncul nggak? Di situ muncul nggak? Coba. Iya, muncul udah. Oke, nomor 43 ya. Nomor 43 ini masih berhubungan soalnya. Lihat teks atasnya. Yang diminta setelah dititrasi sebanyak 20 mili larutan HCl. Ikut 2 kali. Double klik. Oke. pH larutan setelah dititrasi 20 mili larutan HCl. Nah, untuk soal nomor 43, karena yang dimintanya setelah dititrasi 20 mili dengan HCl, lihat siapa yang dititrasinya. Situ ada NH3 ya. Kita buatkan reaksi. Karena di sini kan NH3 biasa ketemu sama HCl asam, mereka akan bereaksi. NH3 ketemu sama HCl, jadinya NH4Cl. Soal PL-nya udah di WA. Soal TO-nya. Ada yang masih megang soal TO? KN2H4 Kak katanya. N2H4. Bentar. Kita lihat soalnya dulu. Nih. Oh ya, N2H4 ditambah HCl ya. Jadinya N2H5Cl. Sorry, salah lihat. N2H4 jadinya N2 Gak muncul ya Mas di situ. 5 yang nge-share itu nggak muncul. Oke. Nah, kita buatkan MBS-nya dulu. Chat apanya sih? Jadi kalau mau dapat pH yang berapa, cari sisanya. Sisa dari hasil campuran ini itu yang mana dan berapa? Jadi 20 mili HCl. Kita lihat berapa konsentrasi HCl-nya. Itu ada sebanyak 20 mili larutan hidrazin 0,02 molar. Oke, N2H4 hidrazinnya 0,02 molar dititrasi dengan HCl 0,01 molar. Oke, HCl-nya 0,01 molar sebanyak 20 mili. N2H4-nya
Di situ ada sebanyak 20 mili 0,02 molar. 20 mili 0,02 molar. Mula bereaksi sisa. Oke, cari molnya dulu masing-masing. N2H4 ada 20 mili 0,02 dikaliin aja. Berarti jadinya 0,4. 0,01 dikali 20 berarti 0,2. Nah, sekarang tentukan siapa yang habis. Ya, yang habisnya yang paling sedikit. Oh, ada HCl 0,2. Berarti yang bereaksi 0,2 di HCl. Bandingin koefisien ke N2H4. Koefisiennya sama-sama 1. Berarti yang bereaksi sama 0,2 ke N2H5Cl yang terbentuk sama koefisiennya 1. Berarti yang bereaksinya juga sama. Oke, ini kita kurang, ini kita tambah. 0,4 kurang 0,2. Kita dapat 0,2. Ini habis 0,2. Oke, kita lihat sisanya siapa? Yang sisa ada N2H4 dan produknya ada N2H5Cl sebagai garam. Nah, karena yang sisanya adalah N2H4 hidrazin sebagai basa lemah dan ada garamnya, maka untuk perhitungannya ini kita gunakan buffer. Ya, kita pakai buffer, rumusan buffer. Nah, dari sini tinggal masuk nih rumus buffer. Karena yang lemahnya adalah basa, yang lemahnya basa, berarti sini kita cari konsentrasi OH minus. Rumusnya Kb mol basa per mol garam. Nah, nilai Kb-nya 2 kali 10 pangkat minus 6. Terus kemudian mol basanya, kita gunakan mol basa sisa. Mol basa sisanya 0,2. Terus kemudian mol garamnya, sini ada 0,2. Nah, ini sama ya, kita coret aja. Berarti sisanya 2 kali 10 pangkat minus 6. Ketemu OH minus berikutnya, tinggal cari P. OH minus log dari OH minus. 2 kali 10 pangkat minus 6, berarti dapatnya 6 min log 2. Berikutnya, tinggal cari pH. 14 minus 6 min log 2, ya, dari pH-nya. Berarti dapatnya, ini masih kelihatan di sini. Berarti dapatnya 8 plus log 2. Jadi jawabannya yang 8 plus log 2 ya. Gimana? Jelas nggak? Sekian soal nomor 43. Ada yang mau ditanya lagi? 43. Jawabannya yang D. Yang D. Ada yang mau ditanya? Ada? Beres? Nomor 43. Kuncinya sih gini ya, kalau di asam basa, kalau misalnya kita mereaksikan, maka buatin MBS-nya dulu, cari sisa. Nah, kalau udah ketemu sisanya, baru tentuin kita pakai rumus yang mana. Tentunya lihat sisanya. Kalau yang lemahnya sisa, berarti pakai buffer. Kalau dua-duanya habis, berarti pakai hidrolisis. Tapi kalau misalkan yang kuatnya yang sisa, berarti pakai yang asam kuat atau basa kuat. Jadi kalau ketemu asam dan basa dicampurin buat ini MBS. Tapi kalau misalkan bukan asam dengan basa, yang dicampurinnya misalkan lemah dengan garam, oh langsung aja pakai buffer. Ya, atau yang basa ketemu basa, berarti jumlahin mol OH minusnya. Kalau asam ketemu asam, berarti jumlahin mol H plusnya. Gitu ya, cari konsentrasi campuran. Gitu, itu asam basa ya. Oke, jelas nggak untuk yang nomor 43? Jelas ya. Oke, kita lanjut soal yang lain. Ada request lagi? 38. 38.
Nomor 38. Ada grafik laju reaksi. Ini tinggal baca grafik aja sebenarnya ya. 38. Nomor 38. Kita punya grafik. Grafiknya tinggal ya. Ini grafiknya. Di situ ada P plus Q2. P plus Q2, kemudian ada R, PQ plus Q. Kemudian ada S, terus PQ2. Nah, yang ditanya, penentu lajunya siapa? Oke, kalau mau nyari penentu laju, yang harus dicari adalah yang punya energi aktivasi paling besar. EA yang paling besar. EA ya, yang mana EA? EA ini ditentukan dari energi reaktan sampai puncak paling tinggi. Berarti kalau ini ada dua puncak, kita punya dua puncak, puncak R dan puncak S. Berarti reaksi ini berlangsung dalam dua tahap reaksi. Ya, reaksi yang pertama dari P plus Q2 menjadi PQ plus Q. Ini reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua, PQ plus Q menjadi PQ2. Nah, EA-nya untuk reaksi satu berarti di sini. Karena ini reaktan. Jadi sampai puncak sini. Nah, ini EA1. Kemudian EA2-nya ini dari reaktannya ini. Ini produknya berarti dari sini. Ini EA2. Ya, reaksi 1 jadi P plus Q2 menjadi PQ plus Q. Kemudian reaksi 2-nya PQ plus Q menjadi PQ2. Oke. Nah, yang diminta penentu laju EA yang paling besar. Ingat lihat antara EA1 dengan EA2 mana yang lebih besar? Tinggal bandingin tingginya aja ya. EA1 ini lebih tinggi daripada EA2. Oh, berarti EA1 lebih besar daripada EA2. Nah, karena EA1 lebih besar daripada EA2, berarti penentu lajunya adalah yang punya EA1. Yang punya EA1 siapa? Reaksi 1. Oh, berarti penentu lajunya adalah reaksi yang sama ya. Ini penentu. Nanti jawabannya P plus Q2 menjadi PQ plus Q2. Oke, ada yang mau ditanya? Jelas nggak nih? Nomor 38. Udah cek nih. Kan sudah jelaskan, makasih. Oke. Lanjut nomor 33 dari Kartika. 33, 35, 36, 37 rame tuh Kak. 33, 35, 36, 37. 33. Ini mau dipotong nggak? Oh, iya. Oke, soal nomor 33. 33. 33 soalnya Unsur yang paling mudah. unsur yang paling mudah membentuk ikatan ionik dengan ion klorida. Ionik. Ikatan ionik. Ikatan ionik ini apa sih? Ikatan
yang terbentuk dari anion dan kation, antara anion dan kation ya. Nah, karena antara anion dan kation, maka biasanya, nggak selalu ya, biasanya antara logam dengan non logam. Nah, berarti karena ikatan ioniknya diminta sama si klorida, Cl ini dia non logam, ya, muatannya min 1, kalau anionnya golongan 7, berarti kita cari yang paling logam. Nah, kita lihat tabelnya ada di atas. Lagi. Oke, di situ ada unsur PQRST. Ada nomor atomnya 3, 12, 19, 3, 3, 5, 3. Tentuin dulu golongan berapa mereka, gitu ya. Nomor 3, P golongan berapa, Q golongan berapa, R berapa, S berapa, dan T berapa. P, Q, R, S, T. Nomor atom 3, 12, 19, terus kemudian 3353. 3353. Oh, gede banget ini bawahnya ya. P. Golongan berapa P? Kita buatkan konfigurasi pakai kulit aja. 2, 1. Oh, golongan 1. Q. Pakai kulit 2, 8, 2. Oh, golongan 2. R. 19 berarti 2, 8, 8, 1. Ya, 10, 19, golongan 1. S. 2, 8, 18, 28 kurang 5, golongan 5. T, 53. 53 golongan berapa? Nih, silakan hitung. Kita gini deh, kalian hafal tabel periodik nggak? Di tabel periodik, ya, di golongan 8, di sini kita punya XE, nomor atomnya 54. Ini 53, ini golongan 8 ya. XE ini golongan 8, nomor atom 54. 53 dari sebelahnya ya. Oh, berarti dia golongan 7. Ini golongan 7. Atau kalau kalian mau buat begini ya boleh, ya silahkan. Oke, nah kita butuh yang logam, yang paling logam. Mana yang logam? Logam biasanya golongan 1, 2, 3. Berarti T bukan, S bukan. Pilihannya tinggal P, Q, R. Golongan 1, golongan 2, golongan 1. Mana yang paling logam? Sifat logam gimana tadi di TH? Semakin ke atas, semakin ke kanan, sifat logam semakin berkurang. Berarti yang paling logam itu yang paling kiri, paling bawah. Paling kiri berarti golongan 1, ya. Golongan 1 berarti antara P atau R. Yang bawah yang mana? Lihat kulitnya. Ini kulitnya ada 2, berarti dia periode 2. Periode 2. R kulitnya ada 4, berarti dia periodenya 4. Oh, berarti si P ini atasnya R. Oh, berarti yang paling kuat sifat logamnya adalah R. Gitu ya. Jadi jawabannya R. Gitu. Dicari yang paling logam. Oke, ada yang mau ditanya? Tanya lagi. Jelas nggak nih nomor 33? Tanyanya masih banyak ya? 33 jelas ya? Jelas Kak. Oke, lanjut. Nomor 35. Oh ini. Soal nomor 35. Molaritas H2C24 yang digunakan pada reaksi tersebut adalah, oke, kita lihat reaksinya. Ada 2MnO4 minus, 2MnO4 minus ditambah 5C2O4 2 minus dan seterusnya. Nggak penting sisanya. Terus kemudian di situ diketahui sebanyak 20 mili larutan KMnO4 0,2 molar. Ada 20 mili
0,2 molar. Ya, katanya tepat bereaksi dengan 80 ml larutan H2C24. Ini ada 80 ml H2C24 ya. Nah, ini udah tinggal cari lah molaritas H2C2O4. Nyarinya di mana? Cari molnya dulu, ya, cari molnya. Karena yang bisa dicari molnya si KMN4, maka ini kita cari dulu. Carinya tinggal dikali 20 dikali 0,2, berarti dapatnya 4 milimol. Nah, kemudian kita cari mol si H2C24. Asal syaratnya, bandingin koefisien. Koefisiennya 5, koefisiennya 2. Berarti 5/2. 4 coret-coret dapat 2, 5 kali 2 10 milimol. Oke, udah ketemu molnya, tinggal cari konsentrasi. Konsentrasi molaritas itu rumusnya mol per volume. Ya. Mol per volume. Nah, molnya 10. Volumenya berapa? 80 mili. Tinggal dibagi per 8 berapa? 110 0,125. Oke, jadi udah dapet nih langsung jawabannya ya. 0,125 molar. Gitu. Paham? Sudah jelas 35? Oke, lanjut berarti ya. Paham ya? Sekarang ke nomor 36 sama 37. Berarti masih nyambung ya nyawa ini ya. Soalnya masih nyambung. Oke, nomor 36. 36 volume gas CO2 yang dihasilkan diukur pada keadaan 0 derajat Celcius dan 760 mm Hg atau kondisi STP. Oke, kita balik ke reaksinya lagi. Nah, ini berarti sisanya kita tulis untuk nomor 36. Yang diminta gas CO2, kita lihat langsung fokus di CO2-nya aja. Ini masih ada sisanya. Sisanya plus 10 CO2. Oke, karena yang diminta volume STP untuk si CO2. Jadi, ya, volume CO2. Nyari volume, kalau kondisinya STP berarti mol dikali 22,4. Nah, tugas kita berarti cari dulu berapa mol CO2 yang dihasilkan. Nyarinya di mana? Bandingin koefisien lagi. Jadi di soal sebelumnya nomor 35 kita udah dapet nih molnya kan, si NO4 minus. Ini tadi kita kali dapatnya 4 milimol. Nah, sekarang kita cari mol CO2 pakai perbandingan koefisien lagi. Koefisiennya 10, MnO4 minus koefisiennya 2 dikali 4 milimol. Coret-coret, berarti 10 kali 2, 20 milimol. Masuk sini, molnya 20 milimol. Karena di sini satuannya liter ya. Nah, kita rubah ke mol aja. 20 milimol kita rubah ke mol berarti kita bagi 1000. Bagi 1000 berarti 0,02 mol. Nah, sini berarti 0,02 dikali 22,4. Dapatnya berapa tuh? 448,123 0, atau berarti 448 mililiter. Gitu. Nah, dapatnya jawabannya ya. Oke, itu 36. Jadi cari molnya pakai perbandingan koefisien.
Terus langsung aja kali 22,4. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Paham nggak nih? 36. Paham ya? Oh, ada tambahan soal. Oke, lanjut. Nomor 37. Masih nyambung soalnya. Soal nomor 37. Jumlah elektron yang terlibat pada reaksi di atas adalah Oke, jumlah elektron yang terlibat. Oke, kalau jumlah elektron yang terlibat, berarti yang kita lihat adalah biloxnya ya, perubahan biloxnya. Atau sebenarnya ada cara gampangnya sih. yang gampang aja Kak, yang gampang Kak. Kali aja, 2 kali 5, 10, oh 10. Gitu. Udah. Itu cara gampangnya begitu. Cuman ini harus hati-hati sih ya kalau pakai begini. Kita lihat reaksinya dulu. Situ ada 2MnO4 ditambah 5C2O4 ditambah di sini ada H+. Terus kemudian berubah menjadi Mn. Sama. Mn plus 2 10CO2. Mn plus 2 10CO2 tambah dan seterusnya ya. Oke. Kita lihat perubahan biloxnya. Jadi kita hitung dulu biloxnya berapa. Oke, di sini ada Mn. Kita hitung bilox Mn. Nih O biloxnya minus 2, ada 4, berarti totalnya minus 8. Ada muatan yang minus 1, berarti Mn-nya harus plus 7. Kemudian C di C24, totalnya minus 2, O-nya minus 2, ada 4, berarti ada minus 8, maka C2-nya plus 6. Ya, langsung kita pakai C2 ya, nggak usah cari C-nya. Kalau mau cari C-nya tinggal bagi 2 aja, berarti masing-masing plus 3. Kemudian di sini Mn plus 2 berarti biloxnya plus 2, CO2 berarti di sini biloxnya O min 2 kali 2 min 4, totalnya karena nggak ada muatan berarti 0, berarti C-nya plus 4. Oke, sekarang kita lihat samakan dulu jumlah yang berubah ya, yang berubah biloxnya. Mn dan C, Mn-nya 1, Mn-nya 1. Bagi sini kita bagikan dulu aja biar enak. Kita hapus aja dulu bagi sini ya. Oke, Mn-nya 1, Mn-nya 1. Jadi sama kayak kita buat penyetaraan reaksi. C-nya 2, C-nya 1, berarti ini kita kali 2. Karena ini kita kali 2, biloxnya kita kali 2 juga, plus 8. Nah, ini kita pakai yang plus 8 ini ya. Oke, 7 ke 2 dan 6 ke 8. 7 ke 2 dia mengalami reduksi turun sebanyak 5 elektron. Si C-nya dari plus 6 ke plus 8 dia mengalami oksidasi naik. Naiknya berapa? 6 ke 8 2 elektron. Samakan 5 sama 2. Berarti yang atas ini kita kali 2, yang bawah kali 5 ya. Nah, elektron yang terlibatnya berapa? Nah, ini hasil penyamaannya ini 5 kali 2 10. Ini juga 10 kan? Nah, berarti elektron yang terlibatnya ini sebanyak 10. Gitu. Ini yang terlibatnya ini 10 elektron. Nah, tadi tinggal 2 kali 5 ya. Tapi kalau yang pakai kayak gitu harus hati-hati sih ya, nggak semuanya bisa digituin. Oke, itu jawabannya. Jadi ada 10 elektron yang terlibat, 3 6, jelas ya? Kok kenapa nggak pakai yang plus 3 plus 4? Plus 3 Plus sama plus 4. Kenapa nggak pakai ini? Karena di sini kan yang berubah C-nya ada 2, ya.
C-nya ada 2, maka yang kita gunakan dua-duanya. Berarti yang kita pakai bukan yang plus 3. Plus 3 ini kan 1C. Karena ada 2, berarti pakai yang plus 6. Yang ini juga sama, plus 4 itu untuk 1C. Tapi karena di sini yang berubahnya ada 2C, berarti yang ini juga harus dikali 2. Jadi pakai yang plus 8-nya. Jadi pakainya totalnya, bukan per satunya. Ya. Jelas? Oke. Oke, ini 36 atau 37 tadi ya? 37 ya. Belum diganti angkanya. Oke, ini 37. Oke. Jelas, berarti kita lanjut lagi. Masih ada pertanyaan? Nomor? Kok nggak apa? Udah 11:45 nggak masalah. Kalau nggak salah ya udah. Masih ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan 39:40. Nomor 40 39. Nah, Masih ada. terserah. Tidak foto lagi deh. Sampai jam berapa? Sesi bebas. Ya udah, kalau kakaknya doyan lanjut aja. Misi Kak. Oh, belum dipoto. Ya. Jadi pada konsul chat. Iya benar. Oke, nomor 39:40. Oke, share script-nya dulu. 39 soalnya Oh ini ngikutin grafik. Masih nyambung dengan nomor 38 ya. Nah, Reaksi tahap 2 berlangsung lebih cepat daripada reaksi tahap 1. Hal ini disebabkan oleh kenapa tahap 2 lebih cepat? Kita balik lagi ke grafiknya. grafiknya mau lihat nggak, Mar? Masih ingat ya? P plus Q2, P Q plus Q, P Q2. Nah, tadi kan di soal sebelumnya nomor 38 kita sudah menentukan mana yang sebagai penentu laju. Penentu laju tadi yang EA-nya paling besar. Ini EA1, EA2. Ya. Tahap 1 ini dari P plus Q2 menjadi PQ plus Q. Tahap 2 PQ plus Q menjadi PQ2. Nah, tadi kan kita menentukan si tahap 1 gitu ya, yang EA-nya besar ini sebagai penentu laju. Penentu laju itu sebenarnya kenapa dia sebagai penentu laju? Karena reaksinya berjalan lambat. Jadi reaksi tahap 1 sebagai penentu ini lambat. Nah, yang ini cepat. Ibaratnya ini ya. Jadi kenapa dia yang lambat atau yang besar ini penentu? Jadi ibaratnya kita misalkan mau jalan-jalan gitu ya ke mana? Ke MM gitu kan, lewatnya dari Sumarekon gitu dari atas. Oh, ternyata di Sumarekonnya macet total gitu ya. Nah, dan naik ke flyover gitu, turun ya, pas turun lancar banget. Nah, kan berarti kita membutuhkan waktu banyak itu di tempat macet. Jadi kan yang lama kan. Nah, maka penentu laju itu yang macetnya itu, yang lamanya itu. Jadi yang di sini ya, ini yang lambatnya ini sebagai penentu laju. Yang cepat ya baikan gitu. Nah, jadi kenapa reaksi tahap 2 lebih cepat daripada reaksi tahap 1? Karena EA pada tahap 2 ini lebih kecil daripada EA tahap 1. Kita ada pilihannya, ada pilihannya. Tiga 9. Pilihannya kalau kita lihat A, energi tumpukan tahap 2 lebih kecil daripada reaksi tahap 1. Salah ya? Jumlah tumpukan tahap 1 lebih banyak daripada tahap 2. Enggak juga, belum tentu. Konsentrasi reaksi tahap 2 lebih banyak daripada tahap 1, di situ enggak jelas. Semua tumpukan tahap 2 menghasilkan produk
semua tumbukan tahap 2 menghasilkan produk, sedangkan tahap 1 tidak. Pada tahap 2 katalis ikut bereaksi. Oke, mana nih yang sesuai? Konsentrasi reaktan tahap 2, jumlah tumbukan tahap 1, energi tumbukan tahap 2 lebih kecil daripada tahap 1. Jumlah tumbukan tahap 1 lebih banyak daripada tahap 2. Konsentrasi reaktan tahap 2, semua tumbukan tahap 2 menghasilkan. Kalau dari pilihan sih ya, yang paling mendekati yang A. Paling mendekati. Energi tumbukan tahap 2 lebih kecil daripada tahap 1. Di situ bisa jadi yang dimaksud energi tumbukan, kalau di soalnya ya, itu adalah EA-nya. Masih ingat EA kan ya? Energi aktivasi. Ini adalah energi minimal yang dibutuhkan untuk bereaksi. Gitu. Jadi kalau EA besar berarti energi yang dibutuhkan besar. Jadi kalau misalkan kita anggap energi tumbukan itu sebagai EA, berarti energi tumbukan tahap 2 lebih kecil, EA-nya lebih kecil ya daripada EA. Jadi 39 ini kita ambil yang A. Karena untuk yang lainnya ya mungkin banget gitu jawabannya ya. Oke, 39 yang A. Udah. Udah. Oke. Nomor 40 berhubungan gimana nih? 40. Nomor 40 sekalian masih berhubungan berdasarkan grafik pernyataan berikut ini benar kecuali R dan S merupakan senyawa kompleks teraktivasi. Ya, yang posisinya di puncak ini kompleks teraktivasi namanya. Kompleks teraktivasi. Berarti R dan S ini kompleks teraktivasi. Yang B, PQ dan Q merupakan produk antara PQ dan Q, berarti yang ini ya, PQ plus I, produk antara bukan? Iya, ini produk antara. Kenapa dia disebut produk antara? Karena dia bereaksi lagi gitu ya. P plus Q2 jadi PQ plus I. Nah, dia akan bereaksi lagi membentuk PQ2. Jadi ini sementara doang posisinya gitu ya. Jadi maka dia sebagai produk antara. Yang C, reaksi tahap 1 merupakan reaksi endoterm. Tahap 1, endoterm katanya. Nah, lihat. Nentuin delta H itu dari produk ke reaktan. Produk tahap 1 di sini, reaktan sini awalnya. Ini delta H-nya. Karena produknya lebih tinggi daripada reaktannya, ini dia endoterm, delta H positif. Untuk yang tahap 2, produknya di sini, reaktannya di atas, ya dari PQ plus I. Jadi ini nilai delta H2-nya. Karena produknya lebih rendah daripada reaktan, berarti exotherm. Ya. Berarti yang C, reaksi tahap 1 endo, reaksi tahap 2 exo. Benar ya, berarti jawabannya ya. E, perubahan entalpi reaksi keseluruhan adalah B-A. B-A, mana B-A-nya? B minus A. Ini B-nya. Ini A-nya. Reaksi keseluruhan delta H-nya dari mana? Reaktan awal, dari produk akhir ke reaktan awal. Ini ya. Ini delta H reaksinya. Nah, tapi posisinya benar nggak? B-A. Delta H dihitungnya dari entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Berarti harusnya karena produknya ini yang bawa PG2 si A, berarti harusnya A min B. Ya, yang E salah. Lebih soalnya. Jawabannya yang E jadi ya. Oke, ada lagi.
Cukup. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada ya? Jelas? Semuanya paham? Oke. Karena nggak ada pertanyaan lagi dan ini sudah lebih 10 menit. Dihabisin 10 menit lah ya. Oke, jadi sampai sini dulu pembahasannya. Nanti untuk yang kurang jelas silakan ditanyakan di Telegram boleh gitu ya, atau mungkin chat pengajarnya silakan gitu. Jadi tetap belajar terus gitu ya, walaupun ya ada info segala macam terus berkembang, terus perhatikan infonya dari kesehatan segala macam. Untuk yang nanti ketinggalan pembahasan di sini bisa lagi lihat recordnya ya di YouTube-nya NF Bekasi, ya kan dilihat di sana ada recordnya, tapi mungkin di uploadnya nanti ya. Kan bisa dilihat di YouTube atau mungkin juga bisa dilihat di IG-nya NF Bekasi. Yang belum subscribe gitu ya, yang belum follow. Gitu. Oke, sampai sini sekian dari kakak. Kakak Hidi, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Kakak Hidi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.